Mami Purwata, pejuang Tuban yang syahid di tangan Belanda. Mami Purwata adalah salah satu dari pejuang asli Lombok yang pernah membuat Belanda kewalahan. Perlawanan Mami Purwata dikenal dengan Congah Tuban. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1908. Congah Tuban adalah kelanjutan dari Perang Pringgabaya II. Dalam buku sejarah kebangkitan Nusa Tenggara Barat, Perang Pringgabaya II adalah perang yang mempertemukan Belanda dengan rakyat Bukit Limbungan. Perang itu dipimpin oleh pengantin Ratna Ayu. Secara umum, Perang Pringgabaya II dipicu karena perlakuan tidak adil Lalu Ayub, kepala distrik Pringgabaya saat itu, terhadap rakyat Bukit Limbungan. Dalam bukunya Van der Kraan, Lombok, Penaklukan, Penjajahan dan Keterbelakangan 1870 sampai 1940 diceritakan, pada bulan November 1907, Lalu Ayub melaporkan ke pejabat Belanda tentang petani Bukit Limbungan yang enggan membayar pajak dan tidak bersedia melaksanakan kerja korve seperti biasanya. Oleh Belanda, Lalu Ayub diminta untuk membawa pemimpin petani tersebut untuk datang ke Selong. Pengantin Ratna Ayu dan Mertasih yang merupakan tokoh rakyat Bukit Limbungan menolak dengan tegas. Sebaliknya, mereka beserta 150 orang pada pagi hari menyerang rumah Lalu Ayub. Dalam pertempuran itu, 5 orang dari pihak Limbungan tewas, sedangkan dari pihak Lalu Ayub dilaporkan 3 orang meregang nyawa. Karena terdesak, Lalu Ayub kemudian berlindung di dalam rumahnya. Rakyat Bukit Limbungan yang sudah terlanjur mengangkat senjata terus mengepung kediaman Lalu Ayub. Dalam situasi genting itu, seorang pendukung Lalu Ayub berhasil menerobos pengepungan dan segera meminta bantuan Belanda di Selong. Pada 11 November, Belanda dengan kekuatan 100 orang polisi mulai mengepung Bukit Limbungan. Pengantin Ratna Ayu yang perjuangannya menuai simpati dari berbagai kalangan mendapatkan bantuan dari berbagai desa. Bantuan itu datang dari Mami Purwata dari Tuban, pengantin Medak dari Suranadi, pengantin Ali dari Batubara, Mami Ocet Satriaji, pengantin Nuria, dan beberapa laskar dari Poh Gading dan Apitai. Pada serangan itu, meskipun sempat melakukan perlawanan, para pejuang Bukit Limbungan dapat juga dikalahkan oleh Belanda. Desa Bukit Limbungan kemudian dibumi hanguskan. Dalam pertempuran itu, Mami Purwata beserta beberapa pejuang lainnya berhasil meloloskan diri. Di Tuban, Mami Purwata bersama Lalu Pujut mulai menghimpun kekuatan untuk melawan Belanda. Namun sebelum upaya itu berhasil, Belanda sudah mencium gerakannya. Segera, Belanda melakukan penyerbuan ke Tuban. Ketika terjadi penyerbuan terhadap daerah Tuban oleh pihak Belanda, kedua pemimpin tersebut dapat menghindar dari upaya penangkapan. Tetapi sebagai gantinya, 1 orang putranya yakni Lalu Purwata, 3 orang putrinya masing-masing Lale Larasati, Lale Ratna Dumeling, dan Lale Akardamik, serta istri Mami Purwata yaitu Lale Sudara Kartika ditangkap dan dibawa ke Praya. Saat pasukan Belanda yang membawa anak dan istri Mami Purwata berangkat ke Praya, ketika memasuki desa Kawo, mereka disergap oleh pasukan di bawah pimpinan Lalu Pujut. Pertempuran kembali terjadi di Repapa. Dalam pertempuran itu, Lalu Pujut tertangkap dan dipenjarakan. Namun beliau dapat meloloskan diri dengan melompat pagar penjara. Di Rebonge, beliau berhasil mengumpulkan pengikut-pengikutnya, tetapi akhirnya Lalu Pujut dapat ditangkap kembali di daerah Bangket Para. Sejak itu pasukan pemberontak tercerai-berai, namun beberapa tetap gigih melakukan perlawanan. Mami Purwata sendiri mengembara dan bersembunyi dari kampung ke kampung di desa Pujut. Satu persatu temannya ditangkap dan ada juga yang tewas dalam pertempuran di Bage Polak. Mami Migarsih dari Prapen tewas di desa Panarukan. Mereka yang tertangkap dan diadili lalu dibuang keluar daerah. Lalu Pujut
Mami Padma, Mami Ulan dari Batu Jai, Papu Ayu, Sirawi, lalu Anting dari Pringgabaya dan Sikur dibuang ke Pulau Timor. Sebagian lagi dibuang ke Deli, Sumatera, sedangkan Guru Saleh dibuang ke Jambi. 4 tahun setelah melakukan perlawanan, Mami Purwata mulai bimbang akan keselamatan keluarganya. Akankah ia menyerahkan diri atau mati syahid? Sejarah mencatat Mami Purwata memiliki opsi terakhir. Dengan menggunakan pakaian serba putih serta kris di tangan, Mami Purwata dikabarkan memilih syahid di tangan Belanda. Di atas sebuah batu disusun talat-talat, Mami Purwata dieksekusi oleh Belanda. Lokasi batu tempat Mami Purwata dieksekusi itu pada 29 Mei 2021 kemarin telah dibuatkan monumen oleh para ahli warisnya. Untuk Mami Purwata beserta para pejuang lainnya, Lauhul Fatihah.